Teman-teman, Miss Hidai ini adalah seorang master trainer Stephen, satu dari 3 orang master trainer Stephen yang dimiliki oleh Indonesia. Masya Allah, Iya. tabarakallah. Padahal Stephen sendiri milik Indonesia, Heeh. ya Miss. Bukan berasal dari ilmu-ilmu dari luar negeri, tetapi Stephen ini adalah sebuah karya Anak Indonesia. anak Indonesia dari Pak Farid Poniman. Heeh. Master trainer Stephen saat ini tinggal 3 setelah berpulangnya Pak Farid Poniman. Semoga Allah memberikan pahala amal jariah yang tidak terbatas untuk beliau. Ya, dan kita semua di sini menikmati hasil ilmu yang bukti ya, ilmu yang bermanfaat gitu. Nah, sekarang kita ngobrol dengan Miss Hidai. Miss Hidai ini dia seorang psikolog, dulu lulusan dari psikologi UGM, ya. Dan Miss Hidai punya personality genetic sensing introvert, golongan darahnya O. Tahu dong kalau golongan darah O kayak gimana? Ya kan, agak-agak heboh ya, Miss. Dan saya sendiri, Nela Dusan, saya punya personality genetic thinking extrovert dengan golongan darah yang sama-sama O. Nah, tadi saya udah tanyakan ke Miss Hidai. Miss Hidai, itu kalau manusia ini tuh kan sedemikian heboh ya, Miss. Dan nggak ada batas kerumitannya gitu kan. Semakin apa ya, Miss? Itu ada tipikal-tipikal orang nggak sih, Miss? Semakin yang paling rumit yang kayak apa menurut Miss Hidai? Orang yang paling rumit yang nggak kenal dirinya. Nah, tuh. Jangan sampai ya, teman-teman. Untung aku udah kenal diri. Jadi nggak serumit dulu. Oke. Tapi teman-teman, yang namanya Stephen ini, ya nanti Miss Hidai bisa jelaskan ya kepada teman-teman, Stephen ini apa sih? Dari tadi kita ngomongin Stephen. Miss Stephen apa sih, Miss? Stephen itu sebuah ilmu psikologi terapan terbaru yang ditemukan oleh orang Indonesia, yaitu Pak Farid Poniman almarhum, yang sangat membantu kita untuk menemukan tipe belahan otaknya sehingga tahu cara berpikirnya bagaimana. Simpelnya begitu. Jadi kalau misalnya aku nggak tahu nih cara berpikirku, kita ada stimulasi yang sama nih, Bu Nela juga nggak tahu tipenya apa. Jadi kita melihat satu kondisi itu dengan cara kita masing-masing. Iya. Ya kan? Jadi terus kita eyal-eyalan lagi. Iya. Menurutku gini, enggak menurutku gini, berantem. Iya. Permasalahan dunia ini dimulai dari itu doang kan. Iya. Menurutku ini agak asin, enggak asin gitu. Hal yang sederhana aja. Warnanya jelek, bagus gitu ya? Menurut gue. Iya. Parfum aja. Kok aromanya bau banget sih? Lah menurut gue enak. Nah, ya kan? Jadi dunia ini penuh dengan subjektivitas. Subjektivitas karena kita masing-masing ternyata diberi mesin oleh Allah di otak. Dominasinya di bagian mana sehingga kita perlu tahu cara mikir kita tuh gimana, cara mikir orang lain gimana, maka kita bisa beradaptasinya dengan lebih baik. Oke, itu ya teman-teman. Jadi kita mesti punya ilmu juga untuk mengetahui jati diri kita untuk tujuan perbaikan dan pengembangan diri kita masing-masing ya, Miss. Yes. Karena kita harus bertumbuh di atas jati diri kita dan di track kita. Cek deh coba teman-teman, ada nggak yang punya masalah dengan keluarganya, pasangannya, anaknya, cuma hal-hal yang sederhana tadi itu. Betul. Masalah-masalah hubungan ya dalam keluarga inti nih. Kalau mau dikecilin lagi antara suami istri, teman-teman sekarang yang punya problem dengan pasangan masing-masing, coba hati-hati. Jangan menganggap, oh ini udah nanti gue besok berubah. Karena itu sesuatu yang menetap ya, Miss. Iya, menetap. Itu udah bawaan diri bawaan kita. Sama ya dengan bawaan yang kalau sekarang tuh dibicarakan banyak oleh Dr. Aisyah Dahlan. Bicara tentang perbedaan cara berpikir laki-laki dan perempuan. Laki-laki berpikir logik, perempuan berpikir pakai perasaan. Itu aja udah bikin derai-derai air mata, bikin keributan rumah tangga. Itu baru satu jenis genetika yang menetap, baru jenis kelamin aja. Ternyata kalau yang dipelajari di Stephen itu ada 5 bagian genetikanya. Apa aja, Miss? Jenis kelamin, mesin kecerdasan, ya. Jadi 3 bagian sebetulnya yang di otak. Mesin kecerdasan, drive motivasi, sama kapasitas otaknya.
Yang IQ. IQ itu, hardware-nya Iya, gitu orang ya. yang IQ-nya sangat tinggi, IQ normal dengan IQ rendah, itu aja kalau ngumpul bertiga aneh tuh cara berpikirnya. Ya Iya, kan? iya, iya. Buat satu yang mungkin IQ-nya rendah gitu kan, ini apa sih? Misalnya gitu kan. Buat yang pinter gitu aja nggak bisa sih. Iya, Nah, iya, hal iya. yang Dan sederhana itu kayak gitu. udah bikin nyesek Udah sendiri bikin tuh. sesek dan akhirnya bikin kepercayaan dirinya turun, benci dan Oke. sebagainya. Satu lagi adalah golongan darah. Gitu deh. Jadi dengan golongan darah juga pengaruh ya, Miss. Mm-mm. Walaupun tidak menetap ya, golongan darah itu. Iya, golongan darah menetap di badan, Iya. tapi dia respon awal saja Iya. sehingga dia itu fluktuatif. Gitu. Oke. Tapi kalau soal golongan darah ini bisa kita kendaliin ya, Miss? Bisa, insya Allah kan pengendali diri kita itu Allah terletakkannya di otak. Jadi kalau Oke. apapun simptom atau ledakan yang ada di tubuh kita datangnya dari mana, misalnya salah satunya dari darah, ya kita kendalikannya pakai otak. Oke. Syaratnya udah ngerti mesinnya gimana, sama kayak kita punya mobil Iya. atau punya kendaraan, kita ngerti nih, oh cara ngendaliin motor begini, cara ngendaliin mobil gini, kan beda-beda caranya. Betul. Kalau kita nggak ngerti ini mesin apa, ya mesin mobil, kita pikir itu mesin motor cara makainya, ntar kita naik mobil kaki kita turun pas di perapatan. Benar. Ya, jadi kita supaya kita ini bisa bertumbuh, kan tujuan pada akhirnya manusia ini pengen apa, Miss? Pengen bahagia. Pengen bahagia. Tadi saya udah introin dikit tuh perbedaan bahagia sama kesenangan gitu ya, udah beda. Nah, tapi maksudnya gini, kalau teman-teman belum mengetahui diri kita sendiri, bagaimana caranya kita bisa mencoba memahami orang lain? Betul. Lah jangan-jangan yang kita mau coba pahamin di orang lain itu bukan jati diri dia juga. That's right. Iya kan? Tapi kita udah sama-sama bias gitu kan. Ada yang udah kenal loh, kopi premium oleh-oleh Lampung. Oh itu. Ada yang golongan udah darah B. Golongan darah B, suami golongan darah O. Nah, ini coba kita konfirmasi ya. Mbak atau Mas Kopi ya. Mas Kopi. Habis namanya kopi premium. Iya kemarin juga atau dia kita udah. panggilnya Mas Premium. Mas Kopi. Mas Kopi. Aku Goldar B. Oh dia istri ya, suami. maaf ya Mbak Premium ya. Nggak teliti. Nggak teliti nih. Golongan darah B itu membawa respon awal seperti cara berpikirnya intuitif yang kecenderungannya adalah berpikir alternatif atau kecenderungannya itu suka dreaming, bermimpi, atau menyukai kebebasan. Nah gitu. Sementara yang golongan darah O kecenderungannya respon awalnya seperti gaya feeling yang perasa. Nah ini kalau dalam kehidupan sehari-hari bentuk perilakunya, nah itu perilakunya ya. Kecenderungannya yang Goldar B cuek, yang Goldar O baper. Kayak gitu nggak? Ayo konfirmasi dulu. Coba ya, dikonfirmasi dulu sebelum kita terawangin, kita terawangin yang lain loh ya. Nah, masalahnya si Mbak Kopi Premium kan belum tahu mesin kecerdasan atau sudah pernah tes belum Steven-nya. Nah kalau udah tahu boleh ditanyakan kepada ini ahlinya Steven sebelum masuk lagi nih ke masalah yang lebih dalam lagi suami istri. Dulu ya yang untuk hari-harinya gitu kan. Itu udah berbeda teman-teman. Tapi ini kalau pasangan Goldar B dan Goldar O ini bawaannya pasangan nyantai bawaannya ya, dasarnya nih. Tapi kita kan nggak tahu ya pengaruh lingkungannya bagaimana. Dan MK-nya apa juga belum ketahuan ya. Nah, yang sebelum kita ngomong tentang mesin kecerdasan, yang pertama kita harus tahu bahwa teori ini berdasar dari teori psikologi juga, bahwa diri kita ini terdiri dari dua bagian, yaitu yang menetap, genetika, dan yang terbentuk dari luar, yaitu lingkungan. Dididik sama orang tua kita seperti apa, pola asuhnya, pola pendidikannya seperti apa, temennya siapa, itu juga sangat pengaruh gitu. Nah, kalau Goldar B dan Goldar O aslinya itu orang yang sebetulnya lebih menyukai kebebasan, nyantai. Tapi kalau didikan orang tuanya dulu taktok disiplin bisa jadi bentuk perilakunya saat ini menjadi cenderung berdisiplin juga gitu. Jadi teman-teman, ini yang dimaksud Miss Hidai adalah genetik kita itu 20% aja ya Miss. 80% adalah bagaimana lingkungan teman-teman itu membesarkan kita masing-masing. Jadi kalau nih contoh
kita ini seorang feeling dididik oleh ibunya thinking, karena padahal ibunya juga sebenarnya intuiting, tapi dia dididik lagi oleh ibunya lagi yang seorang feeling. Nenek-neneknya Jadi kesana kesana. itu warnanya itu udah macam-macam. Nah, kalau mau dibilang sebenarnya dia feeling tapi dia kayak ketingkingan. Si ibunya yang merasa dia thinking pun sebenarnya bukan thinking. Karena dari ada penanggung jawab pertamanya tuh. Kita kalau urut-urut orangnya juga udah nggak ada. Tapi intinya teman-teman, apapun mesin kecerdasan kita, personality genetik kita, itu bisa ditemukan. Ya, Miss? Ya, bisa. Itu seperti harta karun yang tersembunyi, mesti kita keluarin dari dalam tanah. Nah, teman-teman kalau mau tahu harta karun kita, inilah dia pakarnya gitu loh. Nah, caranya juga ada ya, Miss? Caranya ada. Tesnya sederhana banget. Jadi bermula dari kegelisahan Misida itu, kalau di psikologi itu kami untuk mencari tahu profil seseorang tuh tesnya banyak sekali gitu ya, untuk harus kita konfirmasi juga dengan wawancara, karena satu tes itu kadang-kadang orangnya ada fake-nya, ada bohongnya. Jadi misalnya ada pertanyaan begini, kalau mengisi nih ya, ngisi kuesioner gitu kan, nggak selalu jujur, nggak selalu akurat. Jadi ya, akhirnya perlu kita inquiry, bahasa psikologi itu kita perdalam lagi. Nah, akhirnya kok kalau ngadepin, dulu misalnya punya sekolahan ratusan siswanya. Kalau ngadepin anak ratusan gimana caranya? Stres juga ya. Gurunya yang berubah kepribadian. Akhirnya doa sama Allah, kasih dong ya Allah, kasih tahu satu ilmu yang alat tesnya tuh sederhana, gampang. Dan akhirnya ada ketemu tes Steven ini, sederhana banget, nggak sampai 5 menit tesnya ya, cuma kita scanning 10 jari, algoritmanya yang luar biasa. Algoritma alat tersebut yang mencari hubungan dengan otak. Gitu. Itulah dia ya. Jadi ini hubungan dari sidik jari dengan otak ya, Miss? Iya. Banyak orang yang bilang gini, Miss, apaan sih gitu? Kok apa hubungannya sidik jari sama otak? Nah, kalau saya sih melihatnya gini, itu masih bagian dalam diri kita pertama. Dan itu juga sebetulnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Cuma saya menanggapi omongan orang di jalan lah ya istilahnya ya. Obrol-obrolan orang di jalan, rumpian di jalan. Loh kok sama zodiak yang gak ada hubungannya kok percaya? Terus sama, iya kan, yang sio yang untuk setahun rame-rame gitu kan. Masa kita sama semua orang yang lahir pada tanggal tertentu, segitunya sama semua. Iya kan, nah jadi aku tuh cuma mikir gitu, loh kenapa sio yang jutaan orang dalam setahun lahir barengan kita nggak sama. Ya, sifatnya belum tentu sama. Oke lah kita persempit zodiak, Miss. Sebulan doang nih, jutaan orang juga lahir tuh di bulan itu. Nggak sama. Kalau mau lebih gila lagi deh, kita cari yang lebih 24 jam. Weton. Bener nggak? Weton, teman-teman, ayo kita uji. Weton. Weton cara ngujinya gimana? Bukan tetangga ini lahirin anak si ini lahir, enggak. Satu ibu lahirin 3 anak barengan tuh, wetonnya sama nggak? Pastiin sama nggak sifatnya? Beda kan, Miss? Tidak mesti sama anak kembar itu. Nah, sekarang pertanyaannya, alat ukurnya apa? Ya nggak bisa. Yang bisa akurat, si A ini nih tukang gambar, tukang ngayal. Oh rupanya yang nomor 1 intuiting. Yang satu ngerenyit terus. Mikir terus. Nggak disuruh mau tidur aja mikir dulu. Ternyata thinking. Yang satu diliatin aja sama sepupu, sama kembarannya udah nangis. Feeling taunya, Miss. Nah, jadi teman-teman ada yang super akurat. Nah, Steven ini ya, kalau menurut aku ya, Miss ya. Setuju gak, Miss? Setuju banget. Nah, gitu. Makanya kalau nggak setuju mah, aku nggak pakai itu sampai saat ini ya. Jadi karena terbukti untuk diriku sendiri dan orang-orang sekitar, termasuk juga siswa-siswa di sekolah. Ini juga salah satu sekolah Misida ini, kita di I Know You Campus. Ini homeschooling yang baru dibuka di bulan ini ya. Mudah-mudahan bisa menjadikan anak-anak yang sekolah di sini, termasuk seluruh warganya, gurunya itu nyaman karena sesuai dengan kepribadiannya. Nah, muncul sehingga kalau kita itu nyaman, sesuai, kita sehat. Sehat, Bu Nela. Dan semangat. Gitu ya, untuk sebelum sampai semangat sebetulnya ya, kita tuh kan ada tahapannya ya. Gimana sih? Orang tuh rata-rata gini, gimana sih biar anakku juara 1? Sebentar. Juara 1 itu ada tahapannya. Syaratnya apa juara 1? Orang bilang harus rajin belajar. Bentar. Rajin belajar oke, tapi dia sakit.
Emang bisa juara 1? Iya. Yang ada dia tambah sakit Iya. dong. Maka syarat untuk menjadi anak berprestasi juara tuh harus sehat. Oke. Sehat apanya? Sehat raganya, sehat jiwanya. Mhm. Kita yang kadang-kadang lupa itu sehat jiwanya. Nah, Kalau sehat raga, misalnya nih anak pusing, anak pilek, anak ini orang tua gercep banget. iya. Ini besok anaknya mau lomba, ayo kasih obat, kasih vitamin, kasih ini, kasih itu. Segala makanan terbaik dikasih. Tapi begitu anak ngeluh, mama, aku nggak bisa tidur, aku deg-degan, aku ini. Orang tuanya cuma apa? Udah nggak usah kayak gitu. Apa namanya? Coba sholat yang benar sholatnya. Kata anaknya, aku udah sholat mama, tapi aku masih deg-degan. Malah semakin diomelin, makin deg-degan, makin stres Iya, gitu. betul. Iya, iya. Nah, jadi kalau kita, Miss, udah mengerti tentang Stephen, kegunaannya apa aja, Miss Hidayah? Oh, kegunaannya banyak banget ya. Kalau secara umumnya adalah buat aku nih, ngejaga kesehatan mental. Waras, membuat aku lebih waras. Normalnya aku tuh dulu ya, bukan normalnya ya, hasil didiknya nggak normal. Aku baru normal sekarang ini kayaknya. Dulu mah gua nggak normal banget. Gimana mau dibilang normal? Aku ngelahirin nih sederhananya, aku ngelahirin anak susah-susah, ya kan? Kerja banting tulang buat anak. Anaknya salah dicubit. Aku sakiti dia. Oh, ya Nyamuk Allah. nyakitin dia aja gue tepok. Iya. Lah gue marah, gue cubit. Oke. Masa itu secara logik kan nggak normal. Kita tidak ingin anak kita disakiti orang lain, tapi kita nyakitin sendiri gitu. Jangan-jangan gara-gara berpikir, kan anak gue. Kan anak gue, hak properti gue. Sebenarnya gitu juga. Bukan properti. Karena sebetulnya frustrasi. Karena ibu-ibu tuh frustrasi ketika anaknya rewel, tidak sesuai dengan harapannya. Dia nggak ngerti caranya juga. Nggak tahu caranya gimana. Dia udah nungguin dari pagi sampai malam. Suaminya ternyata di kantor juga punya banyak masalah. Suaminya pulang itu pengen tenang. Sendirian dulu. Istrinya udah nunggu depan pintu. Papa tahu nggak hari ini aku gini. Gitu. Suaminya akhirnya suaminya gimana ya? Pilihannya kan dia marah ke istrinya. Aku lagi capek nih, ini. Kalau digituin istri pasti apa? Gitu. Down, ya. Papa gue aja nggak. Ntar kemana-mana tuh. Aku seumur hidup belum pernah dibentak sama orang tuaku. Nanti kemana-mana tuh jatuhnya. Kamu menikahi aku katanya kayak gitu. Kemana-mana perempuan tuh. Itu kalau pilihannya marah. Kalau pilihan yang keduanya si suaminya diem, cuek, naruh barang, terus dia redakan, dia nggak dengerin tuh suara istrinya, dicuekin lah bahasanya. Nanti istrinya ngapain lagi? Kamu nggak dengerin aku ya? Aku udah nungguin lo dari tadi, aku udah sabar lo, aku udah siapin kamu makan, bla 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 bla. Jadi masalah lagi. Akhirnya suaminya pergi menyendiri, masalah lagi. Iya. Ini udah belum ngomong keselingkuhan ya guys, belum. Baru Ini pola baru komunikasi aja. Komunikasi untuk harian kali ya, masalah-masalah harian aja ya. Iya. Itu dikomunikasi, terus nanti istrinya padahal lagi pengen berhubungan suami istri, suaminya pergi. Gimana? Kasurnya bermasalah lagi. Aku udah pakai lingerie, dia nggak datang, dia nggak pulang hari ini kayak gitu. Udah heboh deh pokoknya. Ya, mungkin ada di sini yang lagi mendengarkan problem-problem, nggak mesti yang soal lingerie loh ya. itu agak-agak bahaya. Itu nanti ya, di tanggal 4 ya, kalau mau bicara lebih lanjut tentang lingerie, nggak di sini ya, Miss. Jadi, Miss Ida ini akan mengadakan kelas ya, Miss? Ya, kelas couple. Couple, khusus buat pasangan suami istri dong harapannya ya, Miss ya. Atau mungkin yang udah nyebarin undangan gitu. Apa? Justru keren gitu kan. Jadi nggak terlalu buta-buta amat gitu ya setelah hari pernikahan ke depan. Ini saya inget nih dulu tuh gini. Wanita katanya gitu. Wanita itu khawatir akan masa depannya hingga hari pernikahannya. Iya. Pria khawatir akan masa depannya sejak hari pernikahannya. Itu bener banget. Nah, yang mana nih, gitu teman-teman di sini? Apakah ada justru, kok tidak sesuai dengan harapanku, ya kan? Namanya juga paket tertutup. Karena kan kalau itu misalnya gini, analoginya jual beli ya, kalau perempuan itu kan yang dibeli.
Jadi Oke. ketika dia menawarkan diri dibeli sama orang, ya dia udah laku istilahnya. Nah. Kalau laki-laki kan pembeli. Mhm. Begitu dia udah punya barang, ini gua rawatnya gimana nih gitu. Ya, ya. Nah sekarang yang Misi Dai bisa bantu buat semua pasangan suami istri itu adalah yang kita mau tawarkan solusinya bukan ganti pasangan, Bukan. ya kan? Lah kita ganti pasangan tanpa ada pembinaan, ya akan muncul lagi problem yang sama, ya enggak, Miss? Betul. Yang ada problem nambah. Yang sana pasangan yang baru punya anak 3 ya, kita sendiri bawa anak 2, lah penghasilan nggak nambah. Ya Miss, ya akhirnya siapa yang akan teraniaya? Nah loh, itu anak-anak kita yang tadinya uang jajannya sehari 10.000 jadi tinggal 2.000 Miss. Harus berlaku adil. Jangan kayak gitu juga teman-teman, karena mencari pasangan yang ideal itu mau nyampe kapan? Tapi bisa kan ya Miss, orang yang awalnya tidak terlalu ideal atau jauh dari ideal, ternyata membahagiakan. Yang dicari apa sih Miss? Idealnya apa membahagiakan? Yang penting orangnya putih, rambutnya lurus, tapi nggak membahagiakan Miss. Terus ini hitam banget rambut, ya Allah rambutnya aja aku nggak suka banget. Ternyata dia jadi pasangan yang sangat perfect gitu loh. Nah teman-teman mau yang mana? Soal penampilan mah gampang ya Miss. Iya. Banyak asal ada duitnya, asal ada cantik. Asal ada duitnya beres. Asal ada TikToknya, ada filternya. Jadi apa namanya teman-teman tidak usah pusingin soal, aduh saya kayaknya udah salah nih. Jadi emang bener ya Miss, ada pasangan-pasangan yang ternyata nggak ideal banget. Secara mesin kecerdasan bisa ya? Berarti? Bisa dong. Orang syarat berpasangan itu cuma 2, seiman dan beda jenis kelamin. Iya. Udah sih. Wajib itu. Selebihnya nikahlah. Mau usianya berapa, dari Rasulullah juga beda jauh ya kan, jadi nggak ada patokannya. Nah mesin kecerdasan itu tambahan untuk kita mempermudah, memperbaiki potensi, artinya benihnya sudah bagus. Nah, kayak kita mau nanam pohon, benihnya udah bagus, tapi kita nggak tahu cara ngerawatnya, mati juga. Betul. Benihnya udah bagus, tapi kita kebanyakan pupuk, mati juga, ya kan? Makanya antara benih bagus dengan perawatan itu suatu hal yang berbeda ya. Akan bagus banget kalau udah tahu benihnya bagus, cara ngerawatnya tepat, nanti berbuah banyak dan lebat. Ini ada yang komen loh, kita ngobrol dulu nih. Ini Wulan ya, alhamdulillah setelah belajar dengan Miss Ida menghadapi seni pernikahan dengan lebih ceria. Benar Bundela, aku pernah menyesal kenapa nggak bisa nikah sama dia ya, karena nggak tahu ilmunya dulu. Ini ada Ardi Mata Lawa. Melakukan hubungan suami istri itu salah satu bentuk relaksasi. Iya, untuk tipe, biasanya ini untuk tipe limbik dan otak tengah. Sensing ya. Sensing, feeling, insting tuh relaksasi. Atau yang golongan darahnya O, AB gitu. Tapi kalau misalnya, ini yang aku perhatiin ya dari sekian banyak klien aku ya. Kalau thinking dan intuiting itu ketika kerjaannya lagi hektik banget di kantor, terus diajak sama pasangannya, itu tuh bukan relaksasi, malah kayak tugas berikutnya. Kayak beban gitu. Kayak beban. Lu gak ngerti, gue lagi banyak kerjaan nih, gue lagi gak mikir ke situ gitu bilangnya. Nah, sementara mungkin pasangannya pengen rileksnya dengan cara itu. Nah kan error lagi tuh. Dan itu bisa berat itu. Akhirnya kan membayangkan orang lain pakai cara lain. Akan ngobrolin apa aja deh secara garis besarnya itu supaya ini teman-teman mungkin yang berminat gitu ya, jadi bisa tahu, menambah kemantapan hati gitu loh untuk daftar ya. Ini yang pertama, mudah-mudahan jadi jalan keluar buat para ibu-ibu, teman-teman yang sudah menjadi istri, yang selama ini susah banget ngomong sama suaminya. Maka mudah-mudahan kalau suami-suami itu dia perlukan orang yang dia anggap ahli di bidangnya. Karena kalau dia dinasihatin istri, egonya kena, dia nggak mau dengerin. Maka mudah-mudahan di materi besok itu ketika kita bicara tentang konsep dasar pernikahan, tugasnya suami itu menjadi imam, mengembalikan peran suami menjadi seorang imam yang baik,
Maka mudah-mudahan para istri jadi cukup diam aja, elus-elus suaminya, doakan cahaya Allah masuk ke sana. Nah kalau suami-suami yang juga punya istrinya yang, istriku ini nggak bisa banget diomongin gitu ya, bawa aja ke kelas itu nanti mudah-mudahan dengan materi bicara tentang peran suami dan istri, mengenali tugas-tugas suami dan istri, juga berikutnya adalah sesuai, apalagi kalau sesuai dengan mesin kecerdasannya. Kita ngomong genetika laki perempuan aja kayaknya nggak kelar-kelar itu besok tuh. Itu aja mudah-mudahan tercerahkan gitu. Nah itu ya. Jadi kalau seandainya nih hari Minggu ya Miss, Minggu pagi setengah hari ya, kita akan ngobrol banyak dengan Miss Hidai, kita dengerin ilmu yang akan dibagikan oleh Miss Hidai, dan mudah-mudahan sekarang buat yang pasangan suami istri yang lagi di puncak-puncak kegalauan, kayaknya nggak sanggup nih gitu ya ngelanjutin gitu kan, jangan dulu buru-buru mengambil keputusan. Pisah, apalagi pisah. Bukan cuma sekedar kita tuh menghindarkan sakitnya hati anak-anak mereka ya, Miss. Tapi kalau memang itu sesuatu cuma gara-gara nggak ngerti, betapa konyolnya gitu loh. Kita nggak ngerti sama pasangan kita yang ini, ya nggak ada jaminan kita ngerti ganti pasangan. Orang pengalaman sendiri ya. Pengalaman pribadi. Sebenarnya ini paling asik kalau Bundella cerita sebenarnya pengalamannya. Jangan di sini dong. Nggak boleh di sini. Oke, jadi ya teman-teman, jangan ragu-ragu kalau ada keluarga yang sedang mengalami problem di dalam rumah tangganya, kasih tahu gitu ya, diajak gitu. Nah, kalau mengalami baby blues gimana, Miss? Aduh, itu ya ada Allah. kaitan sama suami juga nggak? Banget. Soalnya ada nih, Miss. Yang memang gitu. ada, dan itu nggak bisa disangkal karena juga kurang ilmunya. Jadi pas kita ngemundur banget dari akarnya ya, kita itu mau nikah, mau jadi pasangan suami istri, kan mau selamanya. Mestinya kan bawa bekal. Orang kalau kita jalan-jalan ke mana ya, ke puncak aja, kita bawa bekal. Masa mau jalan seumur hidup sama pasangan nggak ada bekalnya? Iya kan? Iya, betul. Karena kita nggak punya bekal ya alhasil kita kelaparan di jalan, kita akhirnya berantem karena nggak dapat sesuatu yang kita butuhkan. Makanya kalau menikah nggak ada ilmunya, jatuhnya gitu. Istri melahirkan udah capek, sakit, nenenin sakit, belum bisa tidur, suami ngorok. Gimana sih rasanya? Frustrasi. Abis itu ketika istri ngeluh, kata suaminya, kan aku besok harus kerja, gini. Lah, kalau istrinya juga kerja, gimana? Akhirnya si istri mau tidak mau menanggung sendiri. Rasa sakit termasuk sekaligus nyambung dengan rasa cinta, tapi juga benci ketika anaknya teriak-teriak. Bayinya itu, jadi itulah. Ini ada yang aku kenal gitu ya, Miss. Ini sebenarnya aku agak-agak kaget juga. Seorang thinking bisa baby blues. Bisa, semua tipe bisa. Ya? Apalagi thinking yang terbiasanya mandiri. Oh, jangan-jangan dia merasa kayak kebebasan kemandirian dia terganggu banget. Karena ada tiba-tiba karena ada makhluk tiba-tiba, terus ada suami yang suaminya nggak kurang tanggung jawab gitu. Nah itu bisa jadi error banget. Semua tipe bisa, karena perubahan peran yang sangat cepat, berbeda, dan nggak ada kelar-kelarnya. Nah, misalnya gini ya, kalau kita miara hewan aja, kasih makan dia tidur, ya kan? Kotor-kotor dikit nggak apa-apa. Kalau bayi nggak bisa. Nah kan, itu kan terus-terus kan, nggak ada berhentinya. Betul. Nah, begitu kita kelelahan, marah-marah, itu dengarkan apa kata lingkungan. Lingkungan bilang apa? Masa sama anak sendiri begitu? Masa anaknya dimarahin? Masa anaknya mau minum susu kamu nggak bangun? Coba gimana nggak kita ada yang konseling dia gitu ya, bukannya support. Maksudnya support dalam arti diakuin dong ya, kepusingan dia, kecapeannya dia, terus ditawarin lah bantuan. Ya itu kadang-kadang nggak kita sadarin. Nggak disadari, karena nggak dilatih. Kalau di Barat mah udah ada pelajarannya. Jadi di sana tuh kalau ibu dari mulai hamil itu udah ada programnya. Jadi suami
terbiasa saat begini, ketika istrinya menyusui, suaminya yang sayang-sayangin, disuapin, ya gimana akhirnya dia bahagia, air susunya banyak. Ya kan, kayak tugas istri itu sebagian besar diambil sama suami ketika istri itu hamil dan melahirkan. Sip. Itu nanti bakalan bisa disinggung juga ya Miss ya? Boleh di saat kalau memang itu ya. Kalau memang ada. Soalnya kan bisa jadi keretakan rumah tangga dimulai bisa diawali dari baby blues yang dulu istrinya nggak kayak gitu. Kok si suami bilang, kok setelah dia punya melahirkan kok dia jadi kayak gini. Dia jadi serba takut karena kayak rentan banget. Iya. Nah, itu dia ya. Belum lagi berat badan. Iya. Kalau berat badan nanti ngomong sama channel sebelah. Mejanya ntar untuk yang mengalami gangguan. Karena kan nggak bisa dipungkiri ibu hamil itu mesti ada kenaikan berat badan, perubahan kulit, kecantikannya menurun. Wah, udah. Itu sesaat doang kok, bisa dikembalikan. Insya Allah. Kebanyakan lebih parah. Oke, teman-teman. Ini waktu sudah mepet, kita mesti akhiri obrolan kita pagi ini. Mohon maaf tadi karena ada agak drama-drama sedikit. Ini saya, gadget saya tadi panas gitu ya, dia mengalami inflamasi. Karena dia nggak keto. Jadi kita sudahi dulu pembicaraan yang seru dengan Miss Hidai, tapi jangan lupa tanggal 4 Agustus bisa langsung ketemu dengan Miss Hidai. Insya Allah saya juga ada. Kita todong Miss Hidai dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman apapun, bahkan yang menyangkut behind the closed door. Ya Miss Hidai siap bantu teman-teman semua ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Mungkin kita kapan-kapan bisa join lagi ya. Kayak gini kita cari waktu menjelang ke tanggal 4 Agustus dan insya Allah sesudah 4 Agustus akan ada lagi kelas-kelas lain lagi yang akan kita adakan. Oke, baik, terima kasih untuk atensi semua teman-teman. Terima kasih banyak. Salam, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum.